Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa pada semester yang kedua ini. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kutai Kartanegara kelas 11. Pada pertemuan yang pertama ini saya perlu sampaikan bahwa untuk siswa kelas 11 berdasarkan silabus, siswa dituntut untuk memiliki yang pertama adalah kemampuan dalam membuat teks, lisan dan tertulis, bagaimana cara memberi saran, tawaran, dan bagaimana meresponsnya. Yang kedua, siswa dituntut untuk bisa membuat teks lisan dan tertulis, bagaimana cara mengungkapkan harapan, doa, dan bagaimana meresponsnya. Yang ketiga, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan membuat undangan resmi sederhana. Yang keempat, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan membuat surat pribadi sederhana. Yang kelima, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan membuat teks prosedur berbentuk manual disertai dengan tips-tipsnya. Yang keenam, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan membuat teks ilmiah berupa faktual report, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketujuh, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan membuat teks eksposisi analitis. Yang kedelapan, siswa dituntut untuk memiliki kemampuan membuat biografi pendek. Yang kesembilan, lagu. Siswa dituntut untuk bagaimana mengetahui fungsi sosial dan fungsi sosial dari suatu lagu dan mengungkap pesan dalam suatu lagu. Pada kesempatan kali ini saya belum memberikan penjelasan bagaimana contoh dan cara membuat, mulai dari nomor 1 yaitu membuat saran dan tawaran beserta responsnya sampai mengungkap pesan yang terdapat dalam sebuah lagu. Saya pada kesempatan ini baru menyampaikan saja, tetapi sekaligus saya sampaikan bahwa pada saatnya nanti para siswa saya akan menerangkannya satu persatu, dan pada saatnya nanti membuat tugas-tugas mulai dari nomor 1 sampai nomor 9, dan tugasnya itu akan dikumpulkan pada waktu yang ditentukan. Tapi pada saat ini saya belum menyampaikan karena saya sendiri belum memberikan penjelasan rinci satu persatu. Hanya saya sampaikan saja bahwa itulah yang dituntut kepada kita untuk diketahui berdasarkan perintah yang ada dalam silabus. Kemudian dari segi unsur kebahasaan, silabus juga menuntut kepada para siswa kelas 11 untuk memiliki kemampuan mengembangkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab dalam berkomunikasi kepada guru, kepada sesama siswa, maupun terhadap anggota masyarakat yang lain. Kemudian siswa juga dituntut untuk memiliki sikap peduli, kerjasama, cinta damai dalam berkomunikasi, baik kepada guru, para siswa, dan anggota masyarakat yang lain. Karena tuntutan seperti ini tidak bisa kita
lakukan apabila kita tidak mengetahui kata sifat. Sedangkan pada semester yang lalu kita telah mempelajari begitu banyak tata bahasa, sehingga kita berharap apabila para siswa mempelajari dengan baik, apabila mengalami kesulitan dapat mengulangi video itu kembali. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa rahasia kesuksesan dalam pelajaran bervideo seperti ini adalah sesering mungkin mengulangi, dan pada saat Anda mengulangi jangan lupa untuk mengambil buku tulis dan ditulis supaya para siswa mendengarkan cara membacanya dan mengerti tulisannya serta artinya. Dan insya Allah apabila para siswa melakukan itu, kita berharap semoga para siswa dapat sukses dalam mempelajari bahasa Inggris. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mengambil daftar kata sifat untuk saya bacakan. Dan siswa untuk bisa mengikuti pelajaran ini harus mengambil atau membawa buku berjudul Vocabulary tulisan Muhammad Ong Kadir. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kata sifat. Kata sifat itu yang dalam bahasa Inggris disebut adjective, terdapat pada halaman 4. Sekali lagi silakan ambil bukunya, kita siap-siap mulai. Buku Vocabulary tulisan Muhammad Ong Kadir, halaman 4. Bagian pertama di atas ditulis nomor 1 adjective. Adjective itulah yang disebut kata sifat. Sekarang saya memulai membaca dua kali. Saya tidak membacakan artinya. Good, good. Bad, bad. Right, right. Wrong, wrong. Big, big. Small, small. Young, young. Old, old. Far, far. Near, near. High, high. Low, low. Tall, tall. Short, short. Long, long. Ugly, ugly. Pretty, pretty. Clean, clean. Dirty, dirty. Neat, neat. Wet, wet. Dry, dry. Sad, sad. Glad, glad. Slow, slow. Fast, fast. Cold, cold. Hot, hot. Press, press. Cool, cool. Open, open. Shut, shut. Close, close. Lazy, lazy. Hard, hard. Soft, soft. Thin, thin. Thick, thick. Rough, rough. Strong, strong. Weak, weak. Poor, poor. Rich, rich. Easy, easy. Ripe, ripe. Sharp. Saya ulangi. Ripe, ripe. Cheap, cheap. Nice, nice. Sweet, sweet. Bitter, bitter. Sour, sour. Late, late. Dark,
dark, bright, bright, cruel, cruel, many, many, much, much, kind, kind, noisy, noisy, quiet, quiet, busy, busy, wide, wide, deep, deep, bad, bad, slime, slime, PC, PC, blind, blind, mute, mute, deaf, deaf, ill, ill, sick, sick, proud, proud, humble, humble, angry, angry, hungry, hungry, sharp, sharp, dull, dull, blunt, blunt, clear, clear, blur, blur, funny, funny, new, new, mad, mad, shape, shape, brave, brave, afraid, afraid, simple, simple, wise, wise, free, free, merry, merry, sure, sure, pale, pale, light, light, happy, happy, crazy, crazy, empty, empty, full, full, ready, ready, usual, usual, real, real, rainy, rainy, true, true, false, false, plain, plain, gaily, gaily, tight, tight, solid, solid, shy, shy, wild, wild, tired, tired, warm, warm, red, red, blue, blue, green, green, brown, brown, pink, pink, white, white, yellow, yellow, black, black, large, large, tender, tender, noble, noble, pine, pine, steep, steep, soon, soon, dead, dead, pear, pear, pond, pond, little, little, great, great, volume, volume, loud, loud, dear, dear, normal, normal, last, last, strange, strange, important, important, unimportant, unimportant, necessary, necessary, unnecessary, unnecessary, possible, possible, impossible, impossible, perfect, perfect, honest, honest, dishonest, dishonest, untrue, untrue, compatible, compatible, uncomfortable, uncomfortable, prudent,
prudent, imprudent, imprudent, foolish, foolish, dangerous, dangerous, absent, absent, present, present, clever, clever, stupid, stupid, diligent, diligent, difficult, difficult, expensive, expensive, naughty, naughty, polite, polite, impolite, impolite, beautiful, beautiful, careful, careful, colorful, colorful, thankful, thankful, wonderful, wonderful, peaceful, peaceful, fearful, fearful, useful, useful, hopeful, hopeful, dreadful, dreadful, mature, mature, marvelous, marvelous, delicious, delicious, serious, serious, glorious, glorious, studious, studious, cheerful, cheerful, unusual, unusual, unreal, unreal, boring, boring, pleasant, pleasant, terrible, terrible, terrific, terrific, furious, 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 crowded, crowded, gentle, gentle, familiar, familiar, famous, famous, cloudy, cloudy, greedy, greedy, luxurious, luxurious, complete, complete, certain, certain, intimate, intimate, definitive, definitive, obedient, obedient, stingy, stingy, misery, misery, complicated, complicated, separated, separated, respectful, respectful, efficacious, efficacious, fertile, fertile, infertile, infertile, untidy, untidy, clumsy, clumsy, suspicious, suspicious, attractive, attractive, interesting, interesting, jealous, jealous, suitable, suitable, human, human, severe, severe, swallow, swallow, unlucky, unlucky, forgetful, forgetful, curious, curious, doubtful, doubtful, powerful, powerful, portable, portable, eatable, eatable, broken, broken, educated, educated. Demikianlah kata sifat yang saya bacakan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalian para siswa tidak usah membingungkan jenis
pronunciasi atau pengucapan yang kalian akan gunakan. Berdasarkan penutur asli British English yang bernama Lucy menyampaikan bahwa tidak ada masalah kita menggunakan British pronunciation, American pronunciation, Australian pronunciation, karena seperti halnya dengan bahasa Indonesia ada versi pengucapan Madura, Jawa, Sunda, Bugis, dan Batak, tetapi semua tidak ada masalah karena bahasa Inggris itu ada memiliki tata bahasa dan sebagian besar tata bahasa telah kita pelajari pada semester yang 1. Dan bagian terakhir ini karena masih ada sekitar 5 menit, saya pergunakan untuk menyampaikan satu model lagi tadi, satu model tulisan, yaitu bagaimana cara membuat eksposisi analitis. Sekali lagi saya sampaikan pada bagian nomor 7 tadi, eksposisi analitis. Eksposisi analitis itu adalah jenis teks yang menyajikan satu sisi masalah dalam bentuk argumentasi penulis. Eksposisi analitis adalah jenis teks yang menyajikan satu sisi masalah dalam bentuk argumentasi penulis. Eksposisi analitis adalah jenis teks yang menunjukkan satu sisi masalah dalam bentuk argumentasi penulis. Eksposisi analitis ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan menghadirkan satu sisi argumen. Jadi tujuannya adalah meyakinkan pembaca dengan menghadirkan satu sisi argumen. Contohnya adalah tesis, argumen, pengulangan atau kesimpulan. Itu adalah contoh eksposisi analitis. Sekali lagi, tesis, argumen, pengulangan, dan kesimpulan. Ciri-cirinya, jadi nanti kalau kalian membuat, jangan sampai salah, ciri-cirinya adalah penggunaan unsur-unsur modalitas, artinya penggunaan penegasan. Dalam bahasa ada penegasan yang menguatkan, ada penegasan yang melemahkan. Misalnya, dia barangkali, itu melemahkan. Ada yang menguatkan, misalnya, dia pasti, dia harus, contohnya. Kemudian menggunakan kata-kata kerja tindakan, dapat menyembuhkan, dan lain sebagainya umpamanya. Kata kerja yang berhubungan dengan pikiran, misalnya saya pikir, saya rasa, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata benda umum dan abstrak. Kata benda umum ya kata benda yang biasa dipakai. Abstrak itu tidak kelihatan secara mata. Misalnya perasaan itu kan tidak kelihatan secara mata tapi ada. Kemudian menggunakan kata konektor. Konektor itu kata penghubung. Misalnya karena dia memakan ini dapat menyebabkan, itu konektor. Contoh-contohnya ya, contoh judulnya misalnya ini, dengan melihat contoh ini kalian bisa mudah dalam membuatnya. Misalnya rahasia juara kelas. Itu contoh eksposisi analitis. Contohnya rahasia juara kelas. Kamu menyampaikan. Kemudian contoh yang lain judulnya remaja dan pembangunan karakter. Bagaimana remaja dan bagaimana pembangunan karakter. Itulah yang disebut dengan teks eksposisi analitis, adalah jenis teks yang menunjukkan satu sisi masalah. Satu sisi masalah saja, tidak berbagai macam. Jadi eksposisi analitis adalah jenis teks yang menunjukkan satu sisi masalah dalam bentuk argumentasi penulis. Demikianlah video yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.